bayar milik Ben Sukatani dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berencana menjadikan Ben Sukatani sebagai duta Polri jika berkenan. Melalui rilis tertulis yang diterima Kompas TV, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut ini bertujuan untuk perbaikan institusi serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang dari para personel. Polri menerima dan terbuka untuk saran dan masukan dan tidak pernah melarang atau membungkam masyarakat untuk berekspresi. Dalam rilis tertulis, Kapolri menyebut, nanti kalau Ben Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau Ben Duta untuk Polri. Terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang. Kapolri menegaskan, Polri menerima dan terbuka untuk saran dan masukan dan tidak pernah melarang atau membungkam masyarakat untuk berekspresi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral. Buntut penarikan lagu dan permintaan maaf yang disampaikan grup Ben Sukatani memunculkan adanya dugaan intimidasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan ada tekanan yang dialami grup Ben Sukatani beberapa kali dari polisi saat rangkaian pemeriksaan. Itu rangkaian-rangkaian itu yang membuat mereka akhirnya tertekan kan. Mereka membuat pernyataan minta maaf dan video, dan ini yang kedua. Jadi mereka juga membuat surat pernyataan ditujukan kepada Kepala Direktorat Siber, kepada Kapolri gitu. Dan itu diulangi kembali di Banyuwangi. Jadi ini nampaknya kok ada apa ya? Ya mereka melihat ada sesuatu yang kok begini gitu. Dan mereka akhirnya buat permintaan maaf itu dari rangkaian banyak hal ya. Iya, tentu harus dilihat seperti itu. Walaupun dalam pernyataannya tidak ada tekanan, tapi rangkaian-rangkaian yang mereka alami, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan itu bagi masyarakat biasa adalah sebuah tekanan. Atas dugaan intimidasi ini dibantah oleh staf Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Jadi kemarin itu bisa dikatakan ya itu adalah yang melakukan intimidasi dalam tanda petik ya kalau dianggap oleh dia bahwa itu suatu intimidasi. Itu kira-kira tindakan pemanggilan kepada itu ya musisi itu yang dilakukan oleh anggota Polri bagian cyber dalam rangka untuk menyelidiki apakah itu termasuk dalam undang-undang yang melanggar ITE apa tidak. Itu pada tahap itulah kira-kira. Tapi kalau kemudian dia mengintimidasi, udah kawas kamu jangan ini. Ya itu, kalau dia sampai melakukan intimidasi, itu berarti dia menghalang-halangi kebebasan orang kan gitu. Terkait lagu Bayar, Propam Polri telah memeriksa 4 personil di Cyber Polda Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Tak lama berselang usai lagu Bayar jadi sorotan, Kapolri menyatakan akan mengajak grup Ben Sukatani menjadi duta Polri. Lalu bagaimana pengusutan dugaan intimidasi yang dialami grup Ben ini? Kami bahas bersama Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, dan Aha Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM RI. Selamat petang Bapak-Bapak semuanya. Selamat petang, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Anam dulu. Pak Anam, tapi kalau dari Ben Sukatani sendiri sudah memberikan jawabankah terhadap ajakan Kapolri untuk jadi duta? Belum ada jawaban ya. Saya kira itu kebebasan dia untuk memilih ya apakah dia mau ataukah tidak. Tapi yang paling penting begini sebenarnya, ajakan itu tidak hanya penting bagi publik ya, bagi Ben Sukatani untuk memastikan pelindungan kebebasan berekspresinya melalui jalur seni, tapi yang jauh lebih penting adalah mengingatkan kembali secara internal bahwa kebijakan kepolisian atas kebebasan berekspresi melalui seni itu dilindungi, dijamin. Dan peristiwa serupa ini pernah terjadi tahun 2021. Ya, waktu itu saya masih di Komnas HAM, itu banyak mural di jalan-jalan dan sebagainya. Stand up komedi juga begitu. Akhirnya ya kita berdialog dengan Pak Kapolri ya udah kita ketemu sama rekan-rekan itu, diajak ngobrol, terus bahkan diajak untuk bikin lomba mural, ya mengkritik kepolisian, memberikan masukan kepada kepolisian.
Lah kebijakan itu nggak pernah berubah sebenarnya. Lah dengan adanya peristiwa ini dan mengajak Ben Sukatani untuk terlibat di dalamnya, ya duta kebebasan berekspresi, saya kira kepentingan yang paling besar adalah untuk mengingatkan kembali di internal kepolisian bahwa jangan pernah ada lagi kasus-kasus serupa di mana kritik terhadap kepolisian direspon dengan cara yang tidak sehat. Lah saya kira Pak Kapolri sedang menunjukkan kembali sikap dan kebijakannya untuk internal kepolisian. Tapi Pak Anam, Kalau kenapa, Anda yang jadi pertanyaan kenapa tapi sikap dari Polri kalau ada masalah yang viral kemudian solusinya adalah menjadikan sebagai duta, kenapa itu? enggak, sebenarnya tidak genrenya nggak kayak begitu. Sebenarnya sikap kebebasan berekspresi ini sejak dulu ya minimal sejak tahun 2021 itu ketika ada kritik dan sebagainya diajak ngobrol, diajak dialog. Bahkan karena ini salurannya adalah kesenian, ya diajak lomba untuk memperbanyak orang yang kreativitasnya ada, terus saluran kritiknya juga ada. Lah ini yang hilang di tubuh anggota kepolisian dan saya kira Pak Kapolri sedang mengingatkan kembali. Bahkan sebenarnya kalau kritik-kritik melalui non kesenian ya dengan tajam gitu dari korban dan sebagainya, dari masyarakat dan sebagainya lebih banyak dan lebih keras, dan itu responnya tidak dengan menjadikan mereka duta, meresponnya dengan memeriksa anggota, bahkan anggotanya ada yang di PTDH, dipecat. Salah satu contohnya misalnya ya ini yang terjadi di Jawa Tengah yang masuk polisi 900 juta jual sawah itu, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran ya dipecat. Terus kasus DWP yang melakukan pemerasan yang juga dipecat. Jadi tergantung genrenya. Oke, saya mau tanya tanggapannya kalau dari Pak Mendawai. Sebenarnya Kapolri bilang tidak anti kritik, tapi langkah menjadikan Ben Sukatani sebagai duta. Tanggapan Anda seperti apa? Yang pertama kalau Komnas HAM mengapresiasi pernyataan Pak Kapolri bahwa polisi tidak anti kritik dan saya kira itu sejalan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Itu yang pertama. Yang kedua, Komnas HAM juga melihat bahwa jangan sampai terulang kembali nih praktek pembatasan berekspresi ini dengan kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap kepada instansi yang bertemu dengan mereka sehingga menyebabkan mereka kemudian menarik lagu-lagunya gitu ya. Nah, jadi itu yang dikerjakan Komnas, tapi kemudian kalau Pak Kapolri menjadikan mereka sebagai duta, saya kira menurut saya baik-baik aja dan itu bagus apabila kemudian mereka memang bisa menampilkan lagu-lagu yang tadinya dilarang atau dibatasi untuk tidak ditampilkan, kemudian setelah mereka dijadikan duta, kemudian mereka bisa mementaskan kembali lagu-lagu tersebut, bahwa kalau memang itu terjadi berarti kan memang kebebasan berekspresi dan anti kritik, bahwa kepolisian tidak anti kritik itu kan bisa terbukti gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara positif, kalau betul mereka bisa dijadikan duta, kemudian mereka bisa menyanyikan lagu-lagu yang dalam tanda kutip itu menyebabkan beberapa pihak tidak berkenan, kemudian ternyata mereka bebas menampilkannya kembali dan dijamin kebebasannya oleh Pak Kapolri, itu satu langkah yang bagus dan mudah-mudahan kebijakan semacam itu bisa dilakukan secara konsisten gitu. Oke, ini juga ada pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Jadi di tengah ramai lagu bayar dari Ben Sukatani, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut masih untung ada polisi. Ia memaparkan soal pentingnya negara memiliki aparat kepolisian. Pasalnya mereka yang bertugas untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Ada polisi. Coba kita bayangkan suatu malam kota tanpa penjaga, jalanan macet, kejahatan merajalela, dan orang-orang hidup dalam ketakutan. Tanpa polisi, hukum tentu nggak akan tegak, dan ketertiban itu hanya ilusi. Untung ada polisi, bukan hanya sekedar penjaga ketertiban, tapi pelindung di saat-saat sulit. Pak Anam, tapi yang juga jadi pertanyaan, kalau misalnya menjadikan duta, oke itu satu langkah oleh polisi, tapi bagaimana memastikan kalau setelah itu ya
tidak anti kritik ini bisa dijamin oleh Polri terhadap semua masyarakat? Sebenarnya langkah yang signifikan diambil kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Ya, saluran-saluran kontrol terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran, ya itu serius sekali dibuka oleh Kapolri. Bahkan memerintahkan setiap Propam, mulai dari Kadif Propam, Kabid Propam di level Mabes sampai level Polres, Polda, Polres itu diminta untuk membuka hotline. Nah, itu sebenarnya jauh lebih signifikan sebenarnya membuka diri untuk bagaimana masyarakat kalau ada anggota kepolisian yang berbuat nakal, berbuat tercela, ya silakan langsung lapor ke Propam. Menurut saya langkah ini memang signifikan. Tapi Pak Anam, kalau misalnya Kapolri sudah memastikan itu oke, tapi kan ini ada contoh kasus di Ben Sukatani. Apakah artinya instruksi dari Kapolri tidak sampai ke seluruh anggota di daerah juga? Nah, ini memang dilema dalam konteks cyber ya. Memang belum ada satu acuan yang signifikan ya di rekan-rekan cyber yang memahami bagaimana pasal 19 Konvensi Hak Sipil Politik, pasal 18, pasal 20 itu dipahami dengan sangat mendalam, dan ini memang harus kita perkuat. Artinya apa? Saya mau kepingin mendudukkan bahwa kebebasan berekspresi itu bagian dari partisipasi publik. Ya, di undang-undang kita dianggap sebagai partisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintah oleh masyarakat, dan itu bahkan diakui sebagai partisipasi pembangunan. Nah, oleh karenanya ya sikap kedewasaan inilah jadi penting untuk kita semua. Nah, namun demikian ya kebebasan berekspresi itu menurut Konvensi Hak Sipil Politik juga bisa diatur gitu. Dia tidak boleh menyuarakan ras ya dan etnis gitu, itu nggak boleh misalnya. Propaganda kebencian juga nggak boleh. Lah itu aja sebenarnya aturannya. Nah, lepas dari itu ya kita harus hormati. Dan saya kira ketika Ben Sukatani menerima tawaran dari Pak Kapolri akan sangat baik. Ajak masyarakat, ajak anggota kepolisian ya untuk menciptakan kepolisian kita yang profesional, yang independen, akuntabel, ya jauh dari perbuatan tercela. Oke, kalau dari Pak Semendawe mencermatinya, apakah memang kebebasan berekspresi di masyarakat memang sudah bisa sebegitu dihormati sebagaimana diatur dalam undang-undang, Pak? Saya kira banyak sekali permasalahan kebebasan berpendapat ini yang kemudian berujung pada dilaporkannya beberapa orang menggunakan undang-undang ITE ya. Jadi undang-undang ITE ini kemudian dijadikan dasar untuk melaporkan seseorang dengan tuduhan melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Dan kemudian hal ini juga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat yang berujung pada desakan agar supaya undang-undang ITE tersebut direvisi gitu ya, diperbaiki agar tetap terjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi ini tetap terjaga gitu loh. Karena kalau sedikit-sedikit kritik kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, kemudian kepolisian menindaklanjutinya, tentunya akan menciptakan situasi yang menakutkan, orang kemudian tidak berani berpendapat, apalagi kalau itu menyangkut kepentingan publik atau pejabat publik gitu. Nah, Pak Semendawa, kalau begitu bagaimana Komnas HAM bisa menjamin kebebasan kebebasan berekspresi di masyarakat? Ya, kita tentunya misalnya seperti kasus yang sekarang ya, Sukatani ini, kita melihat bahwa mereka menarik peredaran tersebut kan awalnya itu karena mereka bertemu dengan pihak kepolisian di daerah. Nah, karena itu kami juga ingin menelusuri itu lebih lanjut bagaimana prosesnya kok sampai kemudian mereka menarik diri, meskipun mereka mengatakan itu secara sukarela dan sebagainya, tapi kita lihat juga tadi meskipun mereka bisa tampil tetapi tidak lagi menampilkan lagu bayar-bayar. Padahal lagu bayar-bayar itu sendiri katanya informasinya juga sebenarnya bukan hanya untuk kepolisian Indonesia, tetapi itu lagu dari negara lain yang ditranslate ke Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya ini kan persoalan yang universal ya, persoalan internasional juga gitu loh. Oke. Nah, jadi
karena itu kalau kami menilai bahwa kita harus lihat lagi ini apa alasannya sehingga ada pemanggilan semacam ini, kan harusnya tidak terjadi ini. Oke, baik. Pak. Ya. Oke, baik. Pak Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM, dan Pak Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.